Udah mulai ya? Punya apa? Oh my god! Tapi bohong. Moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah dan konsep wajib belajar dan sekolah universal. Nah, kalian harus tahu dulu apa sih itu pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah. Pendidikan dasar ini adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang biasanya disebut adalah Dikdas, yaitu merupakan satuan-satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Dan satuan pendidikan dasar ini biasanya berbentuk seperti sekolah dasar, MI, sekolah menengah madrasah ibtidaiyah, atau yang lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama atau biasanya disebut dengan SMP dan madrasah sanawiyah. Dilanjut dengan pendidikan menengah. Itu adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang biasanya disebut dengan Dikmen, yaitu merupakan jenjang pendidikan sebagai lanjutan jenjang pendidikan dasar. Dan pendidikan menengah ini terdiri atas pendidikan menengah umum dan juga pendidikan pendidikan menengah kejuruan. Dan biasanya satuan pendidikan menengah ini berbentuk sekolah menengah atas seperti SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan juga madrasah aliyah kejuruan, dan berbentuk lainnya yang sederajat. Konsep wajib belajar ini adalah suatu ide atau gagasan pemerintah yang mewajibkan warga negaranya untuk belajar dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk menjamin pemerataan kesempatan belajar dan juga peningkatan mutu sumber daya manusia. Dan untuk konsep sekolah universal adalah gagasan bahwa setiap anak di seluruh dunia ini berhak mendapatkan akses ke pendidikan melalui lembaga sekolah tanpa harus memandang latar belakang ekonomi, juga agamanya, budayanya, sosialnya, dan juga kewarganegaraannya. Dasar hukum wajib belajar diantaranya ada pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 2 yang mana berbunyi tentang setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan juga pemerintah wajib membiayainya. Dan kebijakan pemerintah dalam wajib belajar ini menerapkan berbagai kebijakan untuk menjamin semua anak usia sekolah mengikuti pendidikannya secara gratis dan merata. Programnya seperti ada BOS, KIP, Sekolah Satu Atap dan Terpadu, dan juga wajib belajar 12 tahun dan juga peningkatan mutu guru dan sarana. Nah, untuk dasar hukum belajar universal ini terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang dimana berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, menegaskan hak pendidikan ini bersifat universal. Nah, dalam sekolah universal ini pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menekankan pemerataan dan inklusivitas, di mana program Merdeka Belajar, pendidikan inklusi, pemerataan akses pendidikan, dan juga komitmen terhadap STGS. Nah, fungsi dan tujuannya diantaranya adalah mengupayakan perluasan dan juga pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara Indonesia. Dan tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia ini untuk mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan untuk sekolah universal ini adalah untuk menjamin setiap anak di dunia memperoleh pendidikan dasar yang merata, inklusif, dan berkualitas sehingga mampu menjadi manusia berpengetahuan, berkarakter, dan berdaya saing global. Nah, tujuannya dalam sekolah universal ini yaitu sejalan dengan kebijakan nasional Undang-Undang Dasar 1945, UU Sisdiknas, dan juga komitmen internasional UNESCO dan juga SDGs. Nah, pelaksanaannya di Indonesia untuk wajib belajar saat ini berfokus pada program wajib belajar 13 tahun yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026 dan mencakup 1 tahun TK, 12 tahun SD, hingga SMA. Untuk pelaksanaannya sekolah universal ini di Indonesia dapat diartikan sebagai pendidikan menengah universal atau bisa disebut PMU, yaitu sebuah program yang bertujuan untuk wajib belajar 12 tahun, yaitu dari SD hingga SMA atau SMK.
Nah, tantangannya banyak sekali nih di antara keduanya, yaitu ada kesenjangan akses pendidikan di wilayah, ada keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, ketimpangan kualitas guru, faktor ekonomi keluarga, dan juga kurangnya pendampingan dan literasi. Dan untuk sekolah universal ini, tantangannya adalah kurikulum dan pembelajarannya, dan juga dalam sosial dan lingkungan. Nah, jadi solusi di antara keduanya ini adalah dengan cara meningkatkan pemerataan akses, mutu, dan keadilan pendidikan melalui dukungan pemerintah, tenaga pendidik, serta masyarakat. Dan juga upaya seperti peningkatan fasilitas, pelatihan guru, bantuan biaya pendidikan, dan penerapan pendidikan inklusif menjadi kunci agar setiap anak mendapatkan kesempatan belajar yang layak, berkualitas, dan juga sangat diskriminal. Kesimpulannya, dalam pendidikan dasar dan menengah ini yaitu adalah merupakan pondasi awal atau pondasi yang penting ya untuk membentuk SDM yang lebih unggul. Dan juga wajib belajar dan sekolah universal ini adalah langkah strategis untuk pemerataan pendidikan. Dan perlu diingatkan, pemerintah di sini juga harus perlu memperkuat kebijakan afirmatif bagi daerah yang tertinggal. Dan jangan lupa, sekolah juga harus selalu berinovasi dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Dan wajib masyarakat didorong untuk mendukung dan juga mengawasi pelaksanaan wajib belajar. Nah, itulah penjelasan perihal tentang pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah melalui konsep wajib belajar dan sekolah universal. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata dalam penyampaian materi tersebut. Jika ada pertanyaan dan komentar, silakan komen di bawah. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bisa memang kita